Ya, selamat sore pemirsa. Selamat datang di Chatterbox edisi Senin 7 Oktober 2024. Masih dalam serial pembahasan riset Indonesia, yang kali ini kita mengangkat tentang kesehatan dan ada beberapa hal lainnya. Pertama, kita harus tahu dulu yang namanya mens sana in corpore sano. Ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang sehat. Banyak hasil studi dan hasil survei telah membuktikan bahwa secara medis, ya, ini medis ya, penyakit-penyakit itu bersumber dari dua hal, dari tiga hal. Yang pertama dari pikiran, pola pikir. Yang kedua dari pola makan. Yang ketiga dari pola hidup. Ya, kalau tiga-tiganya ini nggak sehat semuanya, yang namanya penyakit tuh pasti datang. Oh iya, ada satu lagi, ada 4. Pola perasaan, pola jiwa. Makanya kemudian di dalam ajaran agama Islam, dalam konsep Islam itu ada yang namanya tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Karena perasaan dan jiwa ini juga bisa berkontribusi kepada datangnya penyakit. Jadi ya ada 4 faktornya. Pertama dari pikiran, yang kedua dari perasaan, yang ketiga dari pola makan, yang keempat dari pola hidup. Kalau 4-4-nya ini nggak sehat semuanya, ya ya kita sama aja telah membuka pintu masuk untuk penyakit itu datang. Mau itu penyakit ringan ataupun penyakit berat sekalipun. Kan? Iya, saya ngomong begini karena saya ngalamin gitu. Nah, yang pertama yang saya mau bilang adalah sumber penyakit paling pertama itu adalah dari pola pikir atau dari pikiran, ya. Kalau kita banyak memikirkan hal-hal yang tidak sepatutnya kita pikirkan atau tidak usah kita pikirkan gitu ya, tapi kita pikirkan, ya itu sama aja, mohon maaf gitu ya, kita sama aja sudah membuka pintu masuk penyakit itu datang. Penyakit apapun itu pasti akan datang ketika pola pikir kita sudah nggak bagus, ketika pikiran kita sudah nggak bagus, ya. Sudah pola pikir nggak bagus, pikiran nggak bagus, ya, kita nggak punya keterampilan mengelola stres atau stress management skill kita rendah. Ya nggak mungkin lah penyakit itu nggak bakal datang. Datang. Stres itu nggak bisa dihilangkan. Sama halnya kayak resiko. Resiko itu nggak bisa dihilangkan, tapi dikelola. Stres itu nggak bisa dihilangkan. Tekanan itu nggak bisa dihilangkan. Ya, kita nggak ngapa-ngapain pun ada tekanannya juga, ada stresnya juga. Nggak ngapa-ngapain ada stresnya, kita ngapa-ngapain juga ada stresnya. Nggak olahraga ada stresnya, olahraga pun juga ada stresnya. Jadi ya Pak, jadi stres itu bukan dihilangkan, tapi dikelola. Makanya ada yang namanya stress management, pengelolaan stres. Jadi bagaimana kita mengelola stres itu agar tidak menjadi asbab datangnya penyakit ke tubuh kita, gitu. Jadi dari pikiran, dari pola pikir.
Kalau kita mikirin hal-hal yang gak sepatutnya kita pikirin ya, terutama mohon maaf nih, kadang-kadang kita nih memikirkan sesuatu yang di luar kendali. Di luar kendali dari kita pikirin. Gitu loh. Contohnya orang-orang yang anxious, orang-orang yang punya anxiety atau punya kekhawatiran tentang masa depan. Ya mohon maaf lahir dan batin, bukan gak mungkin orang kayak begitu. Ya sama aja mengucapkan halo kepada penyakit. Hey disease come to me. Hey penyakit datanglah kepadaku. Gitu loh. Kenapa? Karena kita memikirkan hal yang gak sepatutnya. Apa itu? Hal-hal yang berada di luar kontrol, di luar kendali kita. Gitu loh. Dan kita fokusnya ke situ. Ke hal-hal yang di luar kendali kita. Gitu loh. Sebagai contoh, kemarin waktu debat Pilgub Jakarta pertama tanggal 6 Oktober 2024 hari Minggu kemarin, disinggung masalah wabah coronavirus, virus corona COVID-19. Jatuh. Itu kan apa namanya? Penyebaran COVID-19 pada waktu itu kan kita nggak bisa kontrol. Sebenarnya bisa dikontrol, tapi penyebarannya terlanjur meluas. Persebarannya terlanjur meluas. Sehingga banyak orang yang kena. Gitu loh. Banyak orang yang kena pada waktu itu. Ya kan? Banyak orang yang kena. Berarti apa? Penyebaran COVID-19 ini nggak bisa dikontrol, hanya bisa kita cegah supaya nggak meluas. Gitu loh. Kenapa saya bilang nggak bisa dikontrol dalam konteks Indonesia ini? Karena kita tidak menerapkan lockdown agar ekonomi kita terus berputar. Coba kalau Indonesia, negara sebesar Indonesia ini, diberlakukan lockdown, dikunci rapat secara nasional, tumbang ekonomi kita. Negara harus kasih makan ratusan juta penduduk Indonesia. Duit dari mana? APBN kita terbatas. APBD 30 pada waktu itu, 34 pada waktu itu, sekarang 38. Provinsi di Indonesia juga terbatas. Untuk ngasih makan ratusan juta penduduk Indonesia selama berapa bulan penerapan lockdown itu? Iya kan? Iya. Makanya nggak bisa dikontrol. Tapi hanya yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya pada waktu itu penyebarannya COVID-19 itu nggak sampai tertular ke kita maupun ke keluarga kita. Ya cara pencegahannya adalah dengan pada waktu itu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Gitu. Iya. Menerapkan protokol pencegahan COVID-19 yang ketat pada itu hal yang bisa dikendalikan. Tapi kalau penyebarannya itu hal yang berada di luar kendali kita. Itu baru itu baru. Nah, jadi apa namanya? Jangan kita
menyibukkan diri dengan memikirkan apa yang di luar daripada kendali kita. Jangan. Mending pikirkan apa yang bisa kita kendalikan, apa yang masih bisa kita kelola. Ya, ingat sekali lagi, yang namanya resiko dan stres itu nggak bisa dihilangkan. Bisanya diapain, Pak? Dikelola, di manage. Itu loh. Jadi kalau pola pikir kita sehat, pikiran kita sehat, insya Allah penyakit itu akan segan datang ke kita. Caranya gimana? Fokus kepada memikirkan hal yang bisa kita kendalikan, hal yang bisa kita kelola, hal yang masih bisa kita jangkau. Jangan sekali-kali kita memikirkan hal-hal yang nggak bisa kita jangkau. Saya dan Anda semua yang menyaksikan tayangan ini semuanya punya masa depan yang cerah. Cuma bagaimana menjemputnya dan kapan waktunya datang, yaitu bukan dari kendali kita. Kita hanya bisa berusaha. Berusaha masuk kepada masa depan yang kita sebut cerah tersebut. Itu yang bisa kita usahakan. Bagaimana kita bisa menjemput masa depan yang cerah. Itu tadi, tuh satu. Itu poin yang pertama. Jadi fokus kita, pikirkan apa yang masih bisa kita kendalikan, apa yang masih bisa kita jangkau. Jangan pernah memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita jangkau, apalagi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol atau kita kelola. Itu kalau belajar filsafat, itu namanya filsafat atau filosofi stoikisme, stoicism atau stoik dari Yunani. Tuh. Jadi soal masa depan itu kita nggak usah khawatir. Toh Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah mengatur rezekinya untuk kita. Tinggal bagaimana kita berusaha menjemputnya. Itu yang harus kita pikirkan. Yang paling penting kita jemput rezekinya dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang tidak benar. Gitu. Bukan yang penting dapat rezekinya, lantas kita melakukan segala cara. Enggak begitu. Tapi bagaimana rezeki itu kita ambil, kita jemput, kita ambil dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Memang perlu sabar, memang perlu proses, memang perlu perjuangan. Tapi insya Allah akan long lasting. Ketimbang kita dapat dengan cara instan, hilangnya pun juga instan. Gitu. Itu poin pertama. Poin kedua, ya, pola perasaan. Ini sama kaitannya dengan nomor satu. Hindari berburuk sangka, hindari banyak berprasangka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, ya. Ya, inna ba'dakum zonni ismun, bahwa sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jangan kita banyak berburuk sangka. Jangan kita banyak bersangka yang atau berperasaan yang tidak gitu loh. Kembali lagi ke yang pertama tadi, jangan kita merasa bahwa kita ini nggak bisa atau nggak punya masa depan. Ya, sekali lagi, saya dan Anda yang menyaksikan ini ataupun yang di
sekitaran jalan tempat saya jalan sekarang ini, semuanya punya masa depan yang cerah, yang terang, yang sukses, yang berhasil. Semuanya punya. Tinggal bagaimana cara menjemputnya. Ya. Tinggal bagaimana kita berperasaan yang baik, berprasangka yang baik. Ingat, ya sekali lagi, hidup itu bukan hanya sekedar menang kalah, berhasil gagal, ya, sukses tidak sukses dan sebagainya. Hidup itu lebih dari sekedar itu. Hidup itu lebih dari sekedar itu. Ya, hidup itu lebih dari sekedar yang tadi saya sebutkan. Tapi bagaimana hidup ini harus kita ciptakan sebuah kehidupan di mana kita berarti dan bermanfaat bagi orang lain. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang sahih, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Jadi pola perasaan kita tuh dilatih agar kita nih jangan sekali-sekali merasa wah hidup kita nih nggak berhasil, nggak guna dan seterusnya. Jangan. Ingat ya, perasaan itu juga dilatih. Jangan kita merasakan atau merasakan hal-hal yang berada di luar kendali dari kita. Ya, itu sebenarnya dari pemikiran. Kalau kita memikirkan hal-hal yang berada di luar kuasa kita, di luar kendali kita, di luar kontrol kita, di luar pengelolaan kita, ya, jangan kita merasa bahwa kita nggak bisa, kita gagal, nggak berhasil, nggak sukses dan seterusnya. Jangan. Makanya kalau kita punya pikiran yang positif, pasti perasaan kita pun juga akan ikut positif. Yang ketiga, pola hidup. Pola hidup yang sehat itu bukan hanya sekedar poin yang keempat, pola makan. Kalau pola makan kan kita udah tahu semua lah ya. 4 sehat, 5 sempurna. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada kalsium, ada zat besi. Ya. Di mana itu kita bisa dapat? Karbohidrat dari beras, dari tepung, dari jagung, dari singkong, dari kentang. Ya kan? Dari kentang. Protein dari mana? Dari telur, dari daging ikan. Contoh dari tempe, dari tahu, kacang kedelai, bagi kacang-kacangan. Oh. Ini ada lagi motor. Jadi agak berisik. Ya. Kemudian daging-dagingan, lemak. Tapi lemak harus terkontrol. Vitamin, sayur dan buah-buahan. Kalsium, zat besi. Dari mana? Dari susu. Itu. Nah, poin yang ketiga, pola hidup. Bukan hanya sekedar kita bicara pola makan 4 sehat 5 sempurna. Pola hidup yang bagus itu bagaimana? Bukan hanya sekedar kita rajin bergerak, rajin berolahraga gitu ya. Tapi pola hidup yang sehat
juga termasuk di dalamnya pola pergaulan, pola sosialisasi, pola interaksi sosial yang sehat. Kita bisa menentukan sendiri lingkungan sosial seperti apa. Kita bisa menentukan sendiri lingkungan sosial seperti apa yang sehat, yang bagus untuk kita. Lingkungan sosial yang seperti apa yang kiranya bermanfaat, berfaedah, bermaslahat buat kita. Itu penting. Itu penting agar pola interaksi sosial kita sebagai makhluk sosial ini juga sehat. Itu. Kemudian pola hidup yang sehat itu apa? Misalkan kita punya, yang tadi mama saya bilang, punya keahlian dan punya hobi yang menyenangkan. Syukur-syukur bukan hanya menyenangkan, tapi juga menghasilkan. Gitu. Dan terakhir, pola hidup yang sehat adalah pola hidup yang tidak terlalu berorientasi kepada mengejar materi. Sebab kalau kita mengejar materi, mengejar dunia, nggak akan ada habisnya. Ya. Jadi kalau pola hidup yang sehat, yaitu tadi, pola interaksi kita harus sehat, pola sosialisasi kita harus sehat, harus banyak bergerak, banyak bersilaturahim, banyak nambah saudara. Yang paling penting apa? Jaga ukhuwah. Jaga ukhuwah. Dalam satu hadis Arba'in ke-13 disebutkan di situ, pola hidup yang sehat salah satunya adalah bagaimana, ya terakhir ya, pola hidup yang sehat itu juga adalah bagaimana kita memiliki pola pola hidup yang tidak berorientasi kepada mengejar dunia. Kalau kita kejar dunia terus, nggak akan ada habisnya, nggak akan ada gunanya juga. Ya, ambil dunia seperlunya, secukupnya. Yang paling penting, kata kuncinya adalah akhirat selamanya. Gitu. Ya. Jadi itulah, kalau kita mau sehat, ya 4 pola ini harus sehat juga. Paling tidak 3 deh. Pola makan termasuk juga pola hidup ya. Pola pikir, pola rasa, dan pola hidup semua harus sehat. Kenapa? Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman semua. Selamat sore, dan kita insya Allah akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang.